Presiden Indonesian Islamic Business Forum, Bapak Insinyur Dr. Honoris Causa Happy Trenggono Mkom, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada kesempatan hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para narasumber. Ini narasumbernya juga sebetulnya pembina IBF juga, ya. Kang Reza Zakarias, kasih tepuk tangan buat beliau. Mas Ismail juga lagi di luar, ya. Para kader-kader dari seluruh Indonesia yang luar biasa. Mana tepuk tangannya? Ini luar biasa sekali. Ada yang ya banyak pasti dari Jawa. Pulau Jawa mana? Pulau Jawa mana? Wah, luar biasa. Ya, selamat bergabung dengan orang-orang Lampung yang isinya juga 70% orang Jawa. Ya, ada dari Lampung terutama yang hebat-hebat. Kasih tepuk tangan buat Lampung. Ini silatnas pertama di luar daerah. Di luar Jawa maksud saya. Kayaknya mesti diulang lagi nih ya. Habis ini di mana nih ya? Medan. Ya, di Lampung ini acara 3 hari. Orang jalan itu mesti pamit sama keluarganya itu 5 hari loh. Ya, makanya luar biasa, mudah-mudahan dapat keberkahan ya. Di IBF itu lebih banyak keberkahannya sebetulnya daripada teorinya. Banyak orang datang ke acara IBF ya punya masalah berat gitu, punya pertanyaan. Begitu datang nggak jadi nanya. Katanya udah kejawab gitu. Padahal belum tanya tuh di IBF. Ya itu namanya keberkahan. Ada juga dari Padang. Ini ketua DPR ya, Sumsel sama Bu Susi, perjalanan 35 jam loh nyampe sini. Tepuk tangan dong buat mereka. Para panitia yang luar biasa, ya, yang tadinya nggak yakin nih orang mau udah pada datang nggak gitu. Bahkan saya dengar-dengar udah kurang sebulan masih 2 yang daftar ya. 2 pun itu panitia semua katanya. Tapi alhamdulillah teman-teman, ternyata beratnya ke Lampung itu bisa dikalahkan dengan rasa kangen kepada teman-teman semua. Para foster, para Vcoach yang baru dilantik maupun yang sudah pernah dilantik ya. Kita punya foster itu hari ini baru berapa Pak? 11 foster. Dan punya Vcoach sejumlah 60-70. Iya. 60 Vcoach dan 11 foster. Ya insya Allah itu sebuah angka yang cukup kuat gitu. Dan insya Allah nanti kita akan tambah terus gitu karena banyak sekali kader-kader senior. Tadi saya ngelihat yang saya lantik jadi Vcoach itu semua itu kaliber. Tepuk tangan buat mereka.
Jangan tanya kalau Foster. Foster pasti kaliber. Dan kelihatannya dari 3 Foster kok ada pendukungnya paling banyak ya, itu ada relawannya, apa suruh tepuk tangan banyak banget itu. Ya. Siapa sih Foster, V-Coach itu? Kenapa sih IIBF itu melantik mereka? Jadi IIBF itu melantik para V-Coach, para Foster sebagai guru-guru yang tersertifikasi. Kenapa V-Coach, Foster terus dilahirkan? Karena mereka akan melahirkan orang-orang yang juga seperti mereka, yang akhirnya akan merubah bangsa ini ke depan. Pada satu ketika Perang Dunia Kedua, ada satu negara yang luar biasa, yang ambisinya luar biasa di Asia Pasifik ini, namanya Jepang. Ya. Jepang ini sebuah negara, sebuah bangsa yang sangat berkarakter, yang memiliki budaya sangat kuat, memiliki tradisi yang sangat kuat, memiliki nilai-nilai yang sangat kuat, sehingga hampir apapun yang dicita-citakan itu tercapai. Sehingga dalam Perang Dunia Kedua, Jepang ini menginisiasi itu perang melawan Amerika itu dengan mengebom Pearl Harbor itu. Ya, jadi Pearl Harbor itu dibom itu ketika Amerika dengan Jepang itu berunding dan Jepang itu menyetujui semua poin-poin perdamaian dengan Amerika. Besoknya itu dia bom Pearl Harbor. Artinya apa? Artinya ketika dia berunding, pesawat terbang itu udah jalan itu untuk ngebom. Dia setujui semua perdamaian. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, sebuah negara itu menggunakan nuklir untuk menghancurkan lawannya. Jadi Amerika memutuskan untuk mengebom. Dulu kita kenal sebagai bom atom, ya, bom atom. Maka luluh lantaklah semua, habis semua. Kaisar Hirohito pada saat itu panggil semua jenderal-jenderalnya. Jenderal-jenderalnya dipanggil, kemudian dia bilang begini. Ini kalau kita teruskan perang, ya, pengorbanan rakyatnya itu akan sangat berat. Karena kita harus berperang, kita harus ngurusin korban-korban, dan mungkin bom atom akan turun lagi dan sebagainya. Sehingga Jepang pada saat itu spirit perangnya itu masih tinggi. Tetapi karena ngelihat nasib rakyatnya, dia memilih untuk menyerah. Kaisar Hirohito. Nah, Amerika sesungguhnya itu akan menghukum Hirohito itu sebagai penjahat perang. Akan menghukum Jepang seperti dulu Perang Dunia ke-1 menghukum Jerman kalah perang. Itu dengan berbagai beban ya, udah suruh bayar utang, pampasan perang ini itu gitu. Tapi lahir waktu itu kemudian Hitler. Nah, pertimbangan Amerika itu tidak dilakukan. Ya udah, baik-baik aja. Kenapa? Karena dia tahu karakternya Jepang lebih gila daripada Jerman. Kalau kita hukum ini Jepang tidak punya pilihan lain kecuali melawan gitu. Jadi Amerika pada saat kekalahan itu dia ngitung sebetulnya Jepang itu melakukan menyerah itu karena pilihan, bukan karena keadaan. Artinya karena tidak ada pilihan. Tapi kan dia memilih. Kenapa? Karena Amerika, dunia takut akan lahir Hitler yang lebih gila daripada Hitler. Namanya Hirohito. Nah, yang menarik, Jepang ini kan kelaparan, ya kan? Babak belur lah. Indonesia menang pada saat itu. Indonesia menang. Ya, Indonesia dari mulai dijajah jadi merdeka kan? Gitu.
jadi merdeka. Nah, Indonesia dulu 1946 itu diproyeksi itu sebagai macan Asia yang akan bangkit nih, ekonominya bangkit ini. Jepang diproyeksi akan lama sekali, untuk sekedar kembali normal aja lama. Tapi sudah 75 tahun tadi itu disinggung ya, 75 tahun kita merdeka. Jepang justru luar biasa berkuasa. Luar biasa. Indonesia kita lagi bingung hari ini. Gitu. Di tengah-tengah pengangguran yang banyak, munculnya Omnibus Law. Kita penganggurannya banyak, susah lapangan kerja. Istilah dari guru saya, Jenderal Wijaya Suyono namanya. Kok jadi yang datang setan-setan gundul? Setan gundul itu orang-orang dari Cina yang gundul-gundul itu. Mungkin militer diduga itu. Itu yang bicara jenderal. Kok bisa begitu? Nah, kita patut cermatin. Ya, jadi ketika Hirohito pada saat itu mengumpulkan jenderal-jenderalnya, sesudah dia itu menyatakan menyerah, apa yang ditanya oleh Hirohito kepada jenderalnya? Dia tanya begini, berapa jumlah guru yang tersisa? Itu pertanyaannya. Jenderalnya semua kaget. Kaget jenderalnya. Kenapa kok bukan beberapa tentaranya? Atau berapa instalasi ekonomi? Atau berapa aset yang tersisa? Enggak. Justru berapa jumlah guru yang tersisa yang kita miliki. Maka sudah itu pemerintah itu mengumpulkan guru-guru, di briefing langsung oleh Hirohito, yang hasilnya hari ini kita lihat Jepang. Jadi ya, kalau saya bilang IIBF itu bisa melahirkan guru-guru yang hebat, para vikots-vikots itu, para kader-kader itu, para pemimpin-pemimpin itu, insya Allah nggak usah nunggu 20-30 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan Indonesia akan bangkit di tangan kalian semua. Kita memiliki persoalan di situ. Siapa guru-guru yang harus ada itu? Para pemimpin. Sesungguhnya semua pemimpin itu seharusnya adalah guru. Tetapi kita punya persoalan, pemimpin-pemimpinnya tidak bisa diteladani. Di situ persoalan besar bangsa kita. Jadi kalau ngomong jujur itu hanya sampai di baliho aja. Bupati yang jujur. Makanya saya punya kader namanya Awam tadi itu, yang bilang itu, istri saya bukan kucing Anggora, tapi dia kucing yang lagaknya kayak macan, kata. Itu sebetulnya ungkapan pribadi untuk istrinya tadi itu, bukan untuk forum. Tapi itu guru yang jujur namanya. Saya bilang orang seperti kamu yang harus jadi bupati, yang harus jadi gubernur. Masa? Jadi korupsi 80%. Gila. Bener kata Gus Dur. Dulu zamannya Soekarno, korupsi itu di bawah meja. Orang takut. Banyak pengusaha miskin. Kalaupun ada di bawah meja. Zaman Orde Baru udah berani 30% korupsi. Korupsi di atas meja. Itu zaman Orde Baru. Zaman reformasi sekarang mejanya dikorupsi. Itu kata Gus Dur. Ya. Apa? Ini belajar dari mana ini? Ya, makanya IIBF pun lahir karena krisis guru. Guru-guru bisnis. Pebisnis ini kan orang-orang yang hebat. Satu, ya. Kenapa? Dia itu pemimpin sejati. Kalau Anda merasa, oh aku nggak bisa memimpin, memimpin itu bukan bakat saya, cari kerjaan lain.
Menjadi entrepreneur is not for you. Menjadi pengusaha itu dibutuhkan 100% pemimpin yang berkualitas. Dan itulah yang dibangun oleh IBF. Makanya di IBF itu nggak ngomong bisnis dulu, ngomong membangun diri dulu. Kalau kamu utangnya banyak, udah utangnya banyak, orang itu males ngutangin kamu, masalahnya bukan di bisnis kamu, masalahnya di kamu. Gitu. You. Gitu. Itu yang dibangun duluan. Itulah yang dibangun oleh IBF. Nah, kita butuh guru-guru yang benar. Kemarin saya ke Jambi, saya ajak anak-anak ya. Ya, makanya di IBF ya. Di IBF itu saya larang. Saya bilang haram hukumnya. Di IBF ya. Wah, nanti dibilang bid'ah. Ya. Kalau di IBF itu justru gini, IBF itu guru itu nggak boleh mempersoalkan upah, meminta upah itu nggak boleh. Semua, bukan cuma saya. Guru itu, guru. Ya kalau di luaran, guru yang mahal-mahal itu yang membuat IBF lahir dulu. Ada orang itu dibilang kamu jadi pebisnis. Kalau mau jadi pebisnis, bayar master class 150 juta. Ada tukang jahit gadein rumahnya, ikut bisnis ikut master class. Dipikir keluar dari situ langsung sogeh. Gitu. Akhirnya tambah miskin semua. Di sini banyak korbannya. Gofar itu salah satu, bukan itu, kamu ngaku aja kamu tadi, ya, ya. Jadi IBF enggak begitu. Guru itu justru memberikan pencerahan. Saya ngajak teman-teman kemarin ke Jambi, itu proyek-proyek yang saya gini loh, saya ingin gitu. IBF itu melahirkan guru-guru yang ngasih duit kepada para muridnya. Kayak saya itulah kira-kira. Ya. Ngasih duit gitu. Kerjaan saya ngasih duit. Ada di sini saksinya. Ada di ruang ini saya kasih miliaran rupiah. Benar nggak? Ada. Ya, tapi itu rahasia. Ya, karena saya juga tidak menciptakan orang yang minta-minta juga. Gitu. Tapi di luaran, di Indonesia, ini saya ngomong Indonesia, ini bukan persoalan cuma di bisnis, semua menjadi pemimpin, menjadi guru. Kalau menjadi pemimpin itu nyari duit dari orang-orang yang dipimpin. Jadi menteri, ini ngambilin anggaran, gimana? Sampai jadi guru bisnis, ngambilin saham muridnya. Ya gimana negara ini mau maju? Ya ada kerjaannya itu ngincer gitu ya. Nah ini pentingnya para V-Coach itu, makanya disebut V-Coach, voluntary coach. Voluntary itu apa artinya? Sukarela. Kehormatan mereka itu ada pada voluntary-nya itu, bukan pada coach-nya. Kemajuan Indonesia itu akan ada pada voluntary-nya itu. Jadi kalau awam itu jadi bupati, bukan bupati yang akan kaya dari jabatannya, bupati yang akan menjadikan rakyatnya kaya karena jabatan dia. Kalau Tresno itu jadi DPR RI, amin. Ini orangnya udah nyalon. Ya, saya naruh itu 45 orang. Saya dikabarin lagi nambah 2 lagi, jadi ada 47 calon DPR RI, DPRD, DPR yang di bawahnya lagi itu. Ya. Tolong diaminin, saya nggak mau lagi nih gitu ya. Negara kita ini susah. Kenapa? Susah. Karena undang-undangnya itu disahkannya itu jam 1 malam.
Ketika rakyat pada tidur, tiba-tiba bangun pagi, aturan udah beda semua. Lu nggak dapat pesangon, lu dapat begini, ya rumah sakit boleh dibuka oleh orang asing. Ini ide dari mana ini orang-orang ini? Padahal mereka itu ya harus, ya itu guru-guru. Pemimpin itu guru, pemimpin untuk diteladani, gitu. Anda di rumah Anda pemimpin, Anda guru juga. Anda boleh ngoceh apa aja, tapi kalau kita nggak memberikan keteladanan, anak kita ya cuma dengerin doang, nggak ngikutin. Nah ini persoalan kita, maka kita cetak itu yang namanya parafikut. Lagi pula, ini kita pengusaha, guru itu di IBF itu mau dapat duit berapa sih? Saya khawatir itu, kalau kalian dibayar 5 juta, paling aku kalau ngomong di sini, ya kalau kelas saya mungkin 50 juta lah ya. Tapi itu pun sedikit. Istri saya itu sekali ke mall gitu bisa lebih. Oh enggak, kalau ke mall enggak, kalau istri saya. Istri saya ngasih makan orang setiap hari 100-200 enggak habis aja besok pagi kan. Jadi ini bukan cara terbaik untuk cari duit menurut saya. Ya. Itulah IBF. Makanya kita hari ini nih ya, kita hari ini 3 bulan yang lalu kita rumuskan bagaimana hubungan guru dan murid di Indonesia di IBF. Ya. Satu itu guru ikhlas, nggak minta upah. Kalau masih mau minta upah di luar, saya belum lama ini memberhentikan satu pengurus senior jabatannya direktur, karena sangat terpercaya dan kerjaannya itu ngambilin saham murid-muridnya. Di luar banyak, apalagi ngelihat pengusaha-pengusaha yang lagi susah banget. Oh nanti begini begitu. Kan cari duit paling gampang kepada orang susah. Nggak bisa mikir, bener nggak? Ya makanya coba ambulan itu kalau di Jakarta. Makanya Ibu Dewi itu ya, Bu Dewi itu nyiapin ambulan gratis. Kerjaannya mecatin sopir, karena sopirnya masih bohongin aja sama pasien itu. Kita gratisin semua. Orang itu dimintain berapa aja kalau ambulan. Di rumah sakit, wah nangis-nangis, oh, udah meninggal, mesti dimakamin di Jawa Timur. Ada nih ambulan, bisa dipakai sekarang, bisa datang nih 5 menit lagi. Tapi ini 7 juta, langsung mau. Ntar urusan belakang. Nah pengusaha sama seperti itu. Pengusaha ini kalau lagi pusing, semua dikasih. Saham dikasih, ini dikasih. Ya. Tapi itu nggak boleh terjadi di IBF. Itu tidak akan terjadi oleh Vikots yang kita lantik itu. Kita ini melantik Vikots itu bukan orang yang bayar, bukan orang bayar aku ikut program, bukan. Vikots itu seleksi kader-kader, foster apalagi. Jadi mereka itu dipilih dan dilantik, bukan mendaftar dan dilantik. Nggak ada orang bisa mendaftar Vikots di tempat kita. Nggak ada, gitu. Nah ini IIBF nggak minta upah. Ini guru IIBF. Semua sama aja, nggak cuma saya. Kenapa sih gitu? Cobalah ya, ini kan teladan. Kita ini Muslim, ya. Kenapa sih para nabi itu? Kok nabi itu semua bilang sesungguhnya aku tidak minta upah darimu. Upahku dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Yusuf, semua Nabi Nuh, ya, itu di dalam Al-Qur'an. Semua ayat tentang bahwa nabi mengatakan, aku tidak meminta upah lebih dari 10 perhatian saya. Ini kan luar biasa. Kenapa? Kata Allah, ikutilah orang-orang yang akan meminta, yang tidak meminta upah kepada kalian. Maka aku beri petunjuk kalian. Itu rahasianya. Kenapa di IIBF itu banyak orang-orang bangkit?
Dulu orang-orang begitu putus asanya. Hari ini luar biasa. Saya ketemu hari-hari sesudah 14 tahun. Belum lama saya ketemu, ngejar ke Kudus, ngejar ke Solo, gitu. Anak itu dulu ketika ketemu IBF tahun 2010, 2011 ya. Bingung, modal cuma 100 juta ke sana ke sini. 100 juta hilang lagi, nambah lagi 50. Ketemu saya, tabungannya 100 miliar. Bingung mau diapain. Dan dia mengaku, saya nggak kenal workshop Pak. Saya cuman di IBF. Di sini juga lahir gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang luar biasa. Orang-orang kaya di daerah mulai diisi oleh kader-kader IBF sebagai orang terkaya. Saya bisa sebutin di sini orang-orangnya. Hebat luar biasa. Kenapa? Apakah ilmu IBF yang begitu hebat? Hebat juga sih gitu. Tapi bukan itu. Ada buku yang sama juga yang dipakai gitu. Repotnya ini kan buku yang bagus ini juga dijual juga, orang lain baca juga. Tapi kenapa kok di IBF kok orang berubah? Bukan cuma berubah bisnisnya. Yang kalian pikirkan kalau bisnis itu berubah tuh hebat, gede gitu ya. Itu kalian udah dengar sendiri tadi. Ada Gofar yang tak suruh nutup bisnisnya. Itu. Saya itu Gofar itu kan enggak ngomong semua. Saya bilang bisnismu tutup, tapi hatimu buka buat istrimu. Tanya sama istrinya. Saya kenal satu persatu mereka. Jamhur yang tak suruh tutup, ya. Kalau Jamhur itu enggak saya suruh, wah cuman modal semangat. Ayo Jamhur, hajar. Pokoknya semangat. Kita bisa. Hari ini dia lagi bingung. Gitu. Saya ini kan di sawit itu. Saya di sini aja 10.000 hektar. Di Lampung ini saya punya 10.000 hektar. Udah saya jual. Itu istri saya paling, waduh Lampung itu dia cinta banget sih karena cash flow-nya bagus ya kan. Gitu. Itu saya bagi-bagi. Lampung itu di Mesuji ini bagi orang-orang sini ya. Saya di Lampung itu 10.000 hektar. 10.250 plus 249 ya Mah ya. Yang terpisah dari perusahaan. Itu saya bagi-bagi satu-satunya kebun yang tidak bermasalah dengan masyarakat itu saya punya di situ. Jadi yang lain ada yang dibakar, bunuh-bunuhan, banyak lah gitu. Mas Uci boleh buka di internet gitu. Tapi PT Prima Alumga itu punya saya. Ya, Prima Alumga itu nama PT yang saya beli itu dulu. Saya juga nggak ngerti artinya apa gitu. Saya tanya, apa artinya itu? Prima, itu ya Prima. Alumga, apa lu mau gua ada gitu. Pantesan PT-nya gue beli dijual juga gitu kan, dia udah janji gitu kan, gitu. Nah itu saya dulu saya bagi 2.000 hektar saya bagi ke masyarakat. 2.000 hektar Pak, hektar bukan meter, hektar. Ya apa namanya? Nggak malu-maluin lah jadi presiden IBF gitulah kira-kira ya. Ya kita jual juga gitu. Tadi Kang Reza, Pak Happy kok kadang-kadang itu punya kebun di sini, terus nggak ada. Sekarang ada lagi. Kemarin baru dari Jambi itu kita ada proyek itu saya baru dapat lahan itu 20.000 hektar. Ya kalau kata istri saya, Pak jangan dilebih-lebihkan dong Pak. Ya terlalu melebih-lebihkanlah 20.000 hektar gitu. Yang benar itu 19.410 hektar gitu. Ya gitu. Jadi saya agak berbeda. Kalau istri saya itu senangnya belanja sayur karena beliau itu beliau itu kan masakin orang ya. Senangnya ngumpulin orang gitu. Tadi malam ngumpulin lagi semua keluarga masak gitu. Nah kalau saya itu senangnya belanja perusahaan Pak gitu. Jadi beli perusahaan yang mau dijual gitu ya. Dan itu hebat itu. Tahu nggak kalau hebat?
Ini udah jam 4:30 ya. Mbok semangat dikit gitu kalau tepuk tangan itu ya. Nah, jadi gini, ini guru-guru. Kenapa saya bercerita tentang guru? Kalian ini semua di sini itu ada saatnya jadi murid, ada saatnya lebih banyak jadi guru. Maka teladanilah guru-guru IBF itu. Karena guru-guru IBF itu meneladani nabi-nabi. Teladan nabi, nggak minta upah itu teladan para nabi. Dan itulah satu-satunya yang kita pikir kita bisa teladani. Coba kalau kalian mau neladani nabi, tapi dalam hal yang lain. Berat. Nabi Ibrahim, siapa mau neladani beliau? Nyembelih anaknya. Digoreng. Ya. Nabi Yunus, ya anak dimakan ikan hiu. Ya kalau paling Nabi Yusuf, kalian bakal kuat juga, gitu. Aku lebih memilih penjara daripada mengikuti orang yang menggodaku. Nggak percaya sama kalian. Lah, ini kesempatan, ada satu ayat yang kalian itu bisa pakai. Dan itu menjadi kunci daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru di IBF itu syaratnya nggak minta duit. Itu orang yang saya lantik itu. Kalau tukang minta duit, jangankan dilantik, saya pecat. Nah, sebagai pengusaha, kita ini jadi guru. Pemimpin itu guru bagi anak-anaknya. Ya, ikhlas, bukan malah kita upah enggak, minta upah enggak, minta saham. Ya kan? Program bisa dibikin-bikin. Ya kalau di IBF ya orang bayar lah. Ya kan ada. Siapa kalau enggak bayar siapa yang bayarin hotel siapa? Iya kan? Ya bayar sendiri-sendiri. Tapi di IBF ya gitu kadang-kadang karena tidak mempersoalkan orang yang minta itu Pak saya nggak bisa tapi saya ingin ikut gimana caranya, udah aku nggak usah makan nggak usah ini, ikut aja subsidi ya. Ada juga yang nggadein motor, ada ikut IBF nggadein motor sama panitia dibalikin. Kadang-kadang panitianya saking semangatnya udah pesertanya 400 nombok juga ada. Itu yang tadi diceritain Gofar itu salah satu, itu pesertanya hampir 500 nombok Pak, cuman nombok dikit lah, cuman 40 juta gitu ya. Ya kan dikit Pak. Ya enggak aja. Ya, guru peduli penuh kasihan. Jadi guru itu peduli. Kita ini dengan hati gitu loh. Makanya satu kunci keberhasilan ya, gitu. Ya, satu nih kunci keberhasilan. Kalau Anda itu mesti beneran itu dari hati. Kalau Anda ngomong itu yang dimaksud. Jangan apa yang kita omong dengan yang kita maksud itu berbeda. Jadi kalau kita ngomong kamu harus sukses, itu kita memang pengen dia sukses. Dan itu nggak gampang. Gitu. Kadang-kadang apakah kita selalu tahu terhadap teman-teman yang datang, ya kan? Teman-teman datang lagi ngeluh gini, apa kita mesti tahu jawabannya? Enggak. Jangankan kalian lah istilahnya ya, saya nih kadang-kadang nggak ngerti. Kalau udah nggak ngerti ya udahlah dengerin aja doa, sholawat sambil ya Allah ini mencari Engkau nih ya Allah. Kalau Engkau nggak kasih petunjuk, nggak dapat petunjuk kita. Begitu dia selesai ngomong, kok tiba-tiba pinter kita ini. Keluar gitu ya, terus nangis lagi. Aku tuh Mbak Hidayah itu. Mbak Hidayah itu ngomong apa aku nggak ngerti itu saja. Iya, itu saya kan baru jadi presiden. Belum lama, belum pengalaman saya ngadepin orang. Datang, dia taunya dari internet, pas kita ada di rumah, dia nangis-nangis, itu ada akobah dulu. Dia nangis ngomong. Ya kita nanya-nanya aja akhirnya kan gitu. Ada masalah nggak sama orang tua? Nangis. Pasti inilah gitu. Padahal kita nggak ngerti mau nanya apa tadinya. Nggak ngerti. Itulah petunjuk, dan petunjuk itu real.
Anda ada di sini hari ini, itu diperjalankan oleh Allah. Jadi penuh kasih sayang. Guru bijaksana, nggak menghakimi. Lampung nih, contoh. Pak, ini Pak, orangnya bermasalah begini begitu. Biarin Bu, saya bilang. Enggak, tapi begini. Biarin. Udah terlanjur kita keluarin. Ya udah nanti biar masuk lagi, saya bilang. Kenapa? Loh, kita ini semua ngumpul di sini itu orang bermasalah semua. Ada workshop di Indonesia namanya How to be Debt Free. Itu artinya apa? Gimana lepas dari lilitan utang? Itu mesti nggak benar semua. Pasti kalau Anda tanya sama bank, wah ini orang karakter jelek nih Pak. Kata banknya. Ngomong sama supplier, ini kacau nih Pak. Lah itulah sahabat-sahabat kita di sini. Makanya apa? Jangan hakimi. Kenapa? Karena itu tugas kita. Kalau semua udah hebat, IIBF nggak perlu ada. Nggak perlu ada. Kita terus mencetak pemimpin-pemimpin. Kita cetak terus guru-guru. Kenapa? Karena Indonesia masih begini. Karena banyak pemimpin-pemimpin berbohong dengan terang-terangan di Indonesia. Dan itu tanggung jawab kita semua. Saya bilang, IIBF nggak bisa. IIBF harus fly higher, terbang lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa itu. Pak, ini pilihan kita presiden cuma 3. Seharusnya tidak 3, karena di IIBF banyak pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini. Jangan anggap nggak mungkin. Jangan anggap nggak mungkin. Bagi Allah nggak ada nggak mungkin. Yang bilang nggak mungkin tuh kalian sendiri. Kita ini di Indonesia ini diciptakan untuk jadi orang kaya. Kalau kita miskin, kita akan bertanggung jawab karena itu. Kenapa kamu miskin? Kok bisa-bisanya hidup di Indonesia miskin? Susah nyari alasan. Kamu mau bikin restoran, bisa bikin ribuan, bisa ratusan. Itu di sini ada Erik. Erik itu mana Erik? Restoranmu ada berapa? Teriak dari sini. 60. Erik, kamu kalau di Singapura kamu jadi perdana menteri punya 60 restoran itu. Restoran mau buka di mana di Singapura kamu? Ya, udah 2 aja udah penuh. Kita 60, dia masih mau nambah lagi. Itu orang Indonesia. Mau sawit ada. Kenapa mesti orang lain? Jadi, dan IIBF ada untuk membangkitkan itu. Untuk membangun. Guru-guru itu menciptakan orang-orang sukses. Guru itu siapa? Ya kalian semua. Di sini kalian jadi murid. Di rumah kalian jadi guru. Di luar kalian jadi guru. Jadi tidak menghakimi. Di IIBF tidak menghakimi. 4, guru berpengharapan tinggi pada kehebatan muridnya. Ini yang susah. Ini yang susah. Itu hubungannya nomor 1. Kalau nggak ikhlas gitu, sama muridnya gitu ya, malah bersaing. Udah deh doain aja, los. Dia hebat itu, nggak akan ngambil kekayaan kita, masih banyak. Lagi pula kalau kita doain, ya, malaikat itu doain kita duluan. Bisnis itu nggak harus gede, sebaiknya gede, tapi nggak harus. Hidup kita itu nggak harus banyak, itu nggak. Kalau itu nggak ada kata cukup. Saya tadi ngobrol sama Mas Ismail gitu. Kenapa bisnis itu harus gede? Perlu gede, bukan harus. Karena bisnis yang gede, kalau kita gede, pengaruh kita gede. Saya di IIBF ini jadi ya di IIBF saya lagi merintis gitu bisnis masa depan, ya bukan masa depan, sebenarnya masa hari ini sampai ke depan, namanya karbon, gitu. Karbon, kita mau menspesialisasi blue carbon. Ya blue carbon itu nilainya lebih tinggi.
Kita pingin punya lahan, kita dapat baru 20.000 hektar ya. Kita pingin setidak-tidaknya ratusan ribu lah. Gitu. Kenapa? Kita ingin ikut menentukan percaturan industri ini. Kalau kita tahu Pak Happy ngomongnya, saya ini gini ya, saya ngajakin anak-anak untuk ayo dong, gitu kalian masuk ke industri. Ya saya ajak gitu. Edupe misalnya, Edupe ini kan regulasi. Ada perusahaan jasa pembayaran. Ayo kita punya, ya kan? Gitu. Ada karbon, ayo kita masuk. Ya kalau dulu sawit, saya ajak masuk ke sawit, gitu kan? Sawit saya mulai belum ada IIBF masalahnya, gitu ya kan? Jadi kita ekonomi yang gede-gede itu juga kalian masuk. Pak, terus gimana dengan UMKM? Ya tetap UMKM. Saya ada juga bisnis, saya masih jualan lemper juga. Istri saya jualan lemper. Ya, istri saya jualan plastik nih sebentar lagi. Plastik kresek itu jualan juga. Baik-baik aja. Tetapi karbon ya kita pemain gede juga. Gitu. Nah, saya berharap kalau ada jalan tol, kenapa enggak sih diisi oleh orang-orang IIBF itu? Kenapa kalau enggak ada infrastruktur yang hebat-hebat? Kenapa enggak IIBF itu? Kenapa mesti orang lain? Pokoknya gini, 2024 siapapun presidennya, gerakan Beli Indonesia harus hadir secara nasional. Harus memimpin pergerakan bangsa ini. Itu yang harus terjadi. Jangan mainnya di belakang, terus kita ini. Nah itulah gunanya IIBF, dan hari ini orang-orang hebat udah muncul di IIBF. Jadi guru yang berpengharapan tinggi pada muridnya. Seneng kalau muridnya. Anak saya tuh cerita tentang Pak Muhadi. Saya cerita tentang Pak Muhadi. Ada orangnya di sini. Omsetnya ratusan miliar hari ini. Saya cerita sama anak-anak. Anak saya tuh senengnya minta ampun dengar-dengar yang seperti itu. Gitu. Sampai anak saya itu bilang, saya kaget dengan pertanyaan anak saya. Anak saya nomor 2. Pak, this is my real question. Why don't you teach me like you teach IIBF people? Why don't you involve me in IIBF? Anak saya pingin masuk IIBF, Bu. Tanya sama istri saya. Gitu. Makanya kalau ngomong bahwa ke depan kepemimpinan bangsa ini ada di tangan orang-orang yang ada di ruangan ini. Kita dorong sebanyak-banyaknya orang. Nah, ini 4 ini tentang guru, 5 itu tentang 4 berikutnya tentang murid. Kita ini persoalannya kadang-kadang begini. Ya. Udah gurunya ikhlas, nggak minta bayaran ini. Muridnya ini loh. Kurang briefing. Ada guru ngajar keleleran sendiri di airport. Ini kok nggak ada yang jemput? Ya Allah gitu ya. Ini murid kayak gini, gimana dia bisa jadi guru yang hebat? Orang bisa jadi guru yang hebat kalau kalian juga bisa jadi murid yang hebat. Orang itu satu saat harus jadi guru yang hebat, satu saat jadi murid yang hebat. Saya punya guru itu dulu. Wah, nunjukin banget kalau saya itu muridnya. Suruh gini. Pak Happy loh. Ya tapi kalau aku seneng aja. Itu. Tunjukkan itulah keberkahannya di situ. Ya, jadi murid itu menjunjung tinggi adab. Adab sebelum ilmu. Contoh, guru lagi ngomong nih, cerita tentang buku nih, konsep ini. Oh saya tahu Pak, buku itu bacaan saya waktu SMA Pak. Ya, aku tahu lah. Yang udah diem aja, kenapa sih? Emang bukunya juga itu juga. Kadang-kadang, iya enggak. Terus kenapa? Lu juga masih begitu baca udah dari SMA? Gitu. Adab pakai. Oh tahu Pak hadisnya, udah nggak usah terusin Pak. Hadisnya ini Pak. Gitu.
dengerin, adab ya. Kalau cerita-cerita para kiai itu bahkan tentang ilmu tertentu dia belajar kepada muridnya. Dia bilang, saya belajar sama kamu, janjinya satu saya. Oh gini, dia mau belajar sama kamu, tapi muridnya itu ngomong begini, boleh saya mau ngajar, tapi janjinya satu, kata muridnya nih, murid yang mau jadi guru, pakaian kiai tetap saya yang cuci. Kenapa? Dia tahu cuci, si kiainya bakal nyuciin baju dia. Ya mau. Itu adab. Itulah maka orang-orang hebat itu lahir. Indonesia itu berubah karena itu. Kalau Anda tahu ya pesantren-pesantren di seluruh Indonesia itu lahir dari satu guru. Luar biasa sekali. Adab. Kadang-kadang ilmu itu ilmunya belakangan. Ya. Makanya knowledge sama hidayah itu berbeda. Kita bisa baca buku, kita nggak kemana-mana. Kita baru dikasih tahu judul buku sama gurunya, orang berubah. Itu yang namanya hidayah. Makanya transfer knowledge itu nggak cukup. Yang kita butuhkan transfer hidayah. Nah, transfer hidayah itu kalau kita itu redho, kita seneng sama guru kita. Coba Anda dulu ya waktu belajar matematika, kok tiba-tiba pinter gitu, karena seneng sama gurunya. Tapi pelajaran sejarah wangele nemen. Ya guru ini sebel sama gurunya. Ya. Makanya di sini kalau sebel sama gurunya jangan diikutin. Aku cari guru lain lagi. Itu lebih baik daripada iya aku tahu dhisik kanca sekolah, dulu teman sekolah jadi guru saya. Ya udah jangan, mending jangan daripada buang-buang waktu. Murid ikhlas. Nah, itu tadi, ikhlas ya, redho ikhlas. Murid sayang pada guru dan tidak mencari dan membicarakan kekurangan guru. Di sini ada Erik gitu, mau belajar sama Erik. Udah hebat Erik ini, udah dilantik, udah. Tapi sampean alah, ini manajemennya juga kacau dia ini, gitu. Ada begini, ya udah. Biarin aja kenapa sih, gitu ya kan? Gitu makanya guru murid itu harus sabar dengan kesalahan guru, bukan kekurangan. Kesalahan guru itu sabar. Itu yang akan menjadikan keberkahan kalian gitu. Kepada proses belajar. Dan kalau kalian dengan guru begitu, insya Allah murid-murid kalian juga akan begitu. Gitu. Jadi kalau kalian ada murid yang wah mencaci maki, ya coba lihat, jangan-jangan kalian melakukan yang sama kepada guru kalian. Saya pernah dulu ya, saya pernah di IBF pertama kan, di IBF pertama orang begitu, wah IBF kan lagi baru nih, diteliti ya, dilihat rumahnya, Pak Happy rumahnya, wah itu jadi conversation, Pak Happy itu rumahnya kecil katanya, saya bingung gitu ya. Kenapa yang dilihat rumahnya? Kalau yang mau dilihat rumahnya yang gede, rumah Haritano lebih gede dari saya. Gitu. Bergurunya sama dia aja. Lagi pula rumah saya juga nggak kecil sebenarnya. Gitu. Tapi ya udahlah biarin ya. Gitu. Saya tuh menempati rumah dari dulu hari ini. Saya sejak jadi pengusaha belum pernah pindah rumah. Jadi saya kerja itu dapat rumah itu. Istri saya nyari rumah sana kemari mau beli, begitu beli aku mesti tanya sama anak saya, nanti papa ngumpulin orang-orang kampung di mana kalau di sini? Pokoknya kalau Pondok Indah nggak mungkin aja orang kampungnya itu rumahnya segede kita semua, gitu. Kita suruh ngantri depan rumah mana mau dia, ya kan? Gitu. Padahal pemandangan terindah itu ketika ngelihat orang-orang kampung itu depan rumah kita dengan wajah yang berseri-seri. Saya pulang subuh dari masjid, itu ada suami istri itu udah ngantri, udah nunggu nasi. Itu yang nggak bisa kita beli di tempat lain. Gitu. Jadi ngapain cari-cari gitu? Iya. Mbok kalau mau survei itu lahan saya gitu yang puluhan ribu itu, gitu ya.
Ya itu kan lebih relevan gitu ya enggak gitu. Dia lihat rumah saya. Ya maksudnya gini, kalau mau cari kekurangan itu Anda dapat. Kalau Anda cari kesalahan itu Anda dapat. Enggak perlu cari, doain aja. Mudah-mudahan gurunya pindah ke rumah yang lebih gede banget. Lebih gede dari istana negara. Ya setidak-tidaknya di istana negara lah gitu ya. Ini orang-orang di sini orang soleh semua loh. Hati-hati, aminnya terjadi loh. Ya, tak kasih tahu ya. Dulu saya pidato di Car Free Day. Itu ada orang yang telepon. Yang bicara di situ siapa? Tentang apa? Oh ini orangnya ada di sebelah saya. Tutup langsung. Siapa yang nanya itu? Presiden Indonesia sekarang. Khawatir juga sama Beli Indonesia, ya. Nah, murid berkhidmat ya kan, udah ya inilah gitu ya. Kita biasanya yang namanya berkhidmat tuh murid gitu, gurunya berkhidmat dengan caranya kan gitu ya. Nah inilah tentang guru, ya tentang guru dan Indonesia hari ini itu kekurangan. Kita kekurangan teladan, kekurangan pemimpin-pemimpin yang jangankan perilakunya. Kalimatnya, kata-katanya diikutin aja nggak bisa. Gitu. Makanya kalau mau jadi guru, Anda ini kan semua guru. Gitu. Semua murid dan semua guru saya, tempat lain ya murid. Gitu. Saya kadang-kadang ketemu dengan mentor saya itu di Amerika. Cuman itu dapat 3 huruf, sama kayak jamhur itu, menggebu-gebu. Cuman jawabannya lain gitu kan. Kan kita mesti paham gitu, enggak cuman nafsu gitu kan gitu. Udah buang duit ratusan juta, berjam-jam pergi gitu kan. Ya untuk masih diajak makan juga bareng sama keluarganya. Saya cerita panjang lebar. Cuman ngomong just do it. Just do it mahal banget, Pak. Ketemu guru saya gitu. Alhamdulillah ya, sawit jadi begini-begini. Ada yang ditutup, ada yang rugi. Just do it itu. Gitu. Ya tapi kita redok-redok aja. Ya guru saya nggak diceritain juga kalau kamu ketipu di sini, ketipu di situ. Ya 2012 saya kehilangan aset ya aset lah. Itu sekitar 200-an miliar. Ya, tapi itu kan nggak saya ceritain di IBF. Takut bubar gitu. Wah, Pak Happy aja masih rugi lagi. Tapi rugi 200 miliar kan keren, Pak. Iya enggak? Menurut saya presiden IBF ya kelasnya di situlah gitu ya. Kalau 200 juta rugi, ya mobil hilang aja 300 juta, Pak. Gitu kan susah gitu. Makanya tadi kan ada VP baru ya, VP baru gitu. Kok Pak Happy enggak ganti-ganti? 3 periode loh padahal udah. Ya, ada orang pengen 3 periode susahnya minta ampun. Lah presiden IBF itu surveinya masih tinggi. Jadi boleh 3 periode, Pak. Gitu ya. Dan alhamdulillah ya akhir-akhir ini banyak sekali kaliber lah gitu. Kalau saya sebutin banyak banget yang kalian kenal gitu. Percaya kalau ketemu dengan IBF. Satu, IBF, orang-orang IBF nggak akan bohong, nggak akan membohongi, dan nggak akan minta duit sama mereka. Gitu. Makanya itulah yang membawa kita sendiri berkumpul semua di sini. IBF dibangun bukan sebagai sebuah organisasi perkumpulan pengusaha yang bicara tentang proyek, bicara tentang pamer, bicara tentang workshop. IBF dibangun sebagai sebuah keluarga. Makanya disebut place of hope, the house of friend. The house of friend, a place of hope. Jadi rumahnya para sahabat. Rumahnya para sahabat ya. Jadi kalau keluar kota Anda ya saling nginep aja. Gitu. Saling nginep. Ngapain sih di hotel? Pengusaha ya, ini tak kasih. Pengusaha ini orang kaya. Orang kaya bukan orang sok kaya. Bedanya sok kaya sama kaya. Nih ya, orang yang sok kaya itu malu makan di pinggir jalan,
Dia bangga banget makan di restoran yang hebat-hebat. Tapi orang kaya itu biasa aja makan di restoran, dia bangga makan di pinggir jalan. Itu orang kaya. Itu orang IBF. Nginep di hotel berbintang ya biasa aja kali. Gitu, tapi nginep di rumah teman-teman. Itu yang luar biasa. Karena Indonesia akan bangkit bukan oleh orang-orang yang senengnya itu nginep di hotel-hotel mewah itu, tetapi orang yang nginep di sahabat-sahabatnya. Itu yang akan memberikan gelombang dahsyat kebangkitan bangsa ini. Itu yang kita bangun. Indonesia ini sangat menjadi negara yang sangat kuat kalau yang namanya Bu Asmida berteman dengan Ibu Suci, Ibu Suci berteman dengan Ibu Lia, Mas Awam bersahabat dengan Muklis, Muklis itu yang, dan bersahabat sebagai sungguh-sungguh sahabat dalam keluarga besar yang namanya IBF. Ya. Sebentar lagi kita akan dorong anak-anak kita jadi gubernur, jadi bupati. Ya, saya ngomong sekali lagi itu awam ya, biar Lia jangan dihalang-halangi, kamu dorong. Ya, ya kamu kan jadi ibu bupati juga. Bukan kalau Awang jadi Pak Bupati, kamu tetap jadi pengusaha restoran. Enggak, kamu bupati juga. Ya, tenang aja. Gitu. Jadi itulah IBF dibangun, gitu. Untuk kita bangun. Nah, banyak sekali selama 14 tahun perjalanan, insya Allah ya, memang butuh waktu yang cukup panjang membangun diri. Ya, orang-orang ya, kenapa di IBF itu, ayo dong gitu kita bangun ya, bangun bisnis itu dengan intelektual, bukan dengan emosional. Banyak orang jatuh bangun itu karena emosional, karena nafsu. Makanya saya bilang sama Gofar, saya bilang sama Pak Jamhur, use your intellectual, not your emotional. Memutuskan dengan intelektual. Kenapa? Orang yang berbisnis menggunakan nafsunya, dari 10 keputusan, salah satu dia bubar. Yang 9 benar, yang 1 salah dia bubar. Tapi orang yang dengan intelektualitasnya dalam memutuskan sesuatu, dari 10, 9 dia salah, 1 benar, dia menang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang hebat. Apakah orang-orang hebat itu mesti benar terus? Enggak. Anda lihat Warren Buffett. Warren Buffett itu 400 investasi, proyek investasi, yang membuat dia kaya itu 10. Pak Happy, ya saya nutup perusahaan biasa, itu rugi biasa. Tapi dari 10 menang 1, saya menang. Tapi banyak orang dari 10, 9 menang, 1 salah, habis semua. Yang membedakan adalah yang 1 pakai intelektual, yang 1 pakainya emosional. Nah, sayangnya yang namanya intelektual ini berproses, butuh proses. Makanya IIBF, saya selalu ngingetin dari dulu, kalau di IIBF itu kita enggak testimoni itu habis workshop, enggak. Orang paling seneng kan, workshopnya gimana, kesan-kesan diwawancarain. Aku bilang enggak usah. Kenapa? Jawabannya hebat semua, baru menggebu-gebu. Testimoni sebuah pengajaran itu baru kita bisa lihat 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan itulah yang kita lihat orang-orang hebat di IBF. Maka kalau di IBF, baru masuk IBF terus, alhamdulillah lah, barokah Pak, gitu dapat proyek, ya itu berkah. Tapi bukan itu indikatornya, belum tentu. Tapi baru masuk IBF terus, satu yang menonjol di IBF, dia ngomong, Pak Happy, alhamdulillah saya jadi mesra sama istri saya.
Saya bilang, ini dia hidayah. Ini dia perubahan akan segera terjadi kepada kamu. Makanya urutannya itu di IBF membangun diri. Membangun diri dulu, kamunya dulu. Ada suami istri gitu. Kita selalu tanya kan, gimana hubungannya sama suami istri? Hubungannya nggak benar, udah yang lain nggak benar. Kenapa? Karena keluarga itu sumber energi terbesar bagi manusia, bagi hewan juga. Hewan juga. Apalagi manusia. Coba ya, Anda anak lagi sakit, nggak bisa kerja lah gitu. Apapun dilakukan. Nah, hal-hal kecil hubungan Anda dengan istri Anda itu juga energi. Gitu. Kalau itu nggak benar, Anda nggak bisa membangun energi tempat lain. Kelihatannya aja bisa, nggak akan terjadi. Gitu. Jadi, if you can build your family, you can build almost everything. Kalau kamu bisa bangun ini yang namanya keluarga, kamu bisa bangun semuanya. Bisnis kamu bisa bangun. Yang lain-lain kamu bisa bangun. Dan insya Allah negara kamu bisa bangun. Amerika juga percaya itu. Dulu Sarah Palin itu karena anaknya hamil di luar nikah, dia nggak bisa kepilih, mundur jadi calon wakil presiden. Gitu. Jadi keluarga, makanya di IBF di sini ada Habib, ya Habib Andi, itu Habib, dia bukan keturunan Arab tapi Habib Pak Ismail, kita sebut Habib honoris causa di sini. Ya. Iya, itu workshop IBF ini kan bahasa Inggris semua. Dia ikut workshop finansial literasi, ya accounting itu, kita ngajarin accounting 3 hari. Tanya ini yang beliau, orang sekolah accounting itu 4,5 tahun, 4 tahun ya. Kita 3 hari, nggak bicara debit, nggak bicara kredit. Bahasanya Inggris semua. Saya memang sengaja gitu. Orang protes, itu aja yang saya nggak terjemahin kan. Gitu. Kenapa? Karena kalian ini kan perlu berbisnis sama orang asing juga satu saat kalau mau. Jadi ngerti. Dia ikut 4 kali, Beb. Nggak tahu isinya. Dia bilang, tapi saya berubah di situ. Yang mana bikin kamu berubah? Itu Pak, lihat video Bapak renang sama anak-anak itu. Jadi pelajaran nggak ada yang masuk semua. Di situ dulu itu dia kalau anaknya bangunin dia itu banguninnya pakai kaki. Nah, dia nendang anak-anaknya biasa. Wah sekarang enggak lah. Dia soleh banget. Wah istrinya dibawa nggak ke sini kamu? Hah? Nggak dibawa. Kamu cari persoalan sama saya kamu. Ya. Jadi banyak orang berubah, keluarga berubah, semua berubah. Gitu. Nah, hidup ini, bisnis ini, itu ya hidup, ya bisnis, ya apapun, itu yang dicari itu apa? Kalau tadi saya ngomong, besar itu perlu bukan untuk kalian itu lebih bahagia. Karena besar dengan bahagia itu dalam banyak hal nggak ada korelasinya. Banyak, saya punya teman bisnisnya itu udah 5 triliun, nggak punya utang. Ketemu sama saya setiap saat, setiap ketemu sama saya selalu satu hal yang dia risaukan. Kenapa? Saya masih kalah terus di sini sama kompetitor saya. Kayak seolah-olah bangun tidur itu yang menghantui. Jadi apa gunanya hebat seperti itu kalau kita gelisah terus? Nah hidup, jadi tapi kita perlu besar untuk apa? Untuk pengaruh, untuk memberi pengaruh. Kalian ini kalau bisnisnya hebat, ya bikin KTP itu ya Pak RT yang datang. Iya enggak? Semua itu oke semua. Banyak nyumbang aja, udahlah semua beres itu. Saya kemarin ya sama Haryanto, Pak Happy itu ketemu kan, saya ada lahan itu 20.000, kan udah ada yang orang nanam sawit di situ ada juga. Saya kan mesti gusur juga itu. Kalau aturannya kan tanah saya, gitu kan, itu ilegal gitu.
Tapi aku enggak. Ya orang ketemu udah takut-takut tak kasih duit gitu kan. Ya itu salah satu job desk saya kan ngasih duit Mas gitu kan. Gitu. Kata dia, wah gampang ya urusannya ya kalau duit itu ketemu orang. Ya waktu kita terbatas Pak. Ya kan terbatas waktu kita cuma 20 menit ketemu satu orang gitu. Begitu kita kasih duit, udah nggak ada cerita. Kita yang ngomong, mereka ngangguk tugasnya, gitu. Tapi duit itu di depan, gitu. Kalau duitnya nggak di depan, itu kita butuh waktu 20 menit kali 5. Ya kita tua di jalan, ya, gitu. Jadi pengaruh untuk memberi pengaruh. Kalau ada orang ngomong begini ya, uang itu bisa membeli rumah sakit, tidak bisa membeli kesehatan. Itu benar. Uang itu bisa membeli obat, tidak beli kesehatan. Itu benar. Tapi belum selesai. Hidup lebih mudah dengan duit daripada dengan waktu. Anda mau ke Lampung gitu jalan kaki, kesuwen, kelamaan. Iya. Saya kemarin ke Jambi. Saya bilang udah kita langsung aku suruh Sodek untuk sewa heli gitu. Kita pakai heli lah gitu. Sekali-kali Haryanto itu masa naiknya Alphard terus ya kasihan bosan. Cuman nggak dapat ya kan. Ya udah akhirnya kan kita lebih capek gitu kan ke lapangan untuk melihat 3 titik lokasi karena lokasi kita yang kita miliki di situ itu luasnya itu 3 kali kota Jogja. Dan itu masih kurang ya kita di situ. Untuk memberi pengaruh gede, tapi untuk bahagia itu bukan di situ. Untuk bahagia itu ada pada kata cukup, enough. Kalau di Islam itu namanya qanaah. Makanya orang berlimpah hartanya, tetapi dengan iri dan dengki. Itu lebih sengsara daripada orang yang hidupnya biasa-biasa aja tapi terbebas dari iri dengki. Itu yang namanya cukup. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa hidup kamu itu sukses, pencapaian tertinggi itu ada pada kata nikmat. Ihdinas sirotol mustaqim sirotol lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu sukses itu ada di situ. Jadi kalau kalian tidak ada konsep tentang pengaruh, gak usah gede-gede bisnis. Buat apa? What for? Termasuk kalian itu mau ngurusin keluarga, itu pengaruh. Jadi kalau memang itu cita-citanya, ya you can do it gitu. Tapi kalau enggak jelas. Kalian itu pingin gede hanya karena kalian punya restoran. Ya, cabangnya 3 udah hebat. Kalian pingin punya 100 hanya karena Erik punya 60. Ya. Hidup Anda habis sejak saat itu. Jadi makanya di IBF itu diajarin tentang yang namanya the true goal, the real goal. True goal sama hypnotic goal, sorry. Jadi ada hypnotic goal, sales, penjumlahan, itu nggak pernah selesai. Tapi ada yang namanya, itu hipnotik namanya. Tapi ada namanya real goal. Udah jadi presiden, udah ini anaknya harus jadi wakil presiden. Ya enggak. Itu udahlah, lebih bahagia Anda, percaya. Yang ketua RT gitu ya. Jadi social comparison itu pembunuh utama kebahagiaan. Gitu. Kalau Anda nggak punya, artinya itu tanda Anda nggak punya rasa cukup. Ya. Dan IIBF mengantarkan Anda, gitu. Anda mau kemana? Gitu. Sesuai dengan positioning kita masing-masing. Saya punya bisnis, saya pengen ngurusin semua keluarga. Semua keluarga besar. Saya dulu waktu pertama bangkrut, itu yang saya ucapkan sama istri saya. Walaupun itu baru sadar ketika kita bangkrut. Ketika nggak bangkrut itu sibuk aja bingung. Begitu kan kita ini udah habis semua. Ibu nggak pernah dikasih mobil. Padahal saya sekali beli mobil itu ya 20, 28.
beli ekskavator itu 70, nggak pernah lihat barangnya, teken aja. Saya pikir begitu cara jadi orang kaya Pak Ismail dulu. Gitu, orang kaya itu kalau suruh teken beli apa nggak usah lihat gitu. Saya pikir gitu. Cuman ternyata itu cara cepat jadi orang miskin. Gitu. Nah, kembali bahwa inilah yang dilakukan oleh IBF. IBF ingin mengantarkan kader-kadernya menjadi manusia-manusia yang utuh. Dia sebagai kepala keluarga, dia kepala keluarga yang berkualitas. Dia sebagai pribadi yang jelas jati dirinya, yang kuat karakternya. Dia sebagai pemimpin bisnis yang cerdas. Dan dia di tengah-tengah masyarakat, dia seorang teladan, seorang pemimpin bangsa. Itu yang ingin diciptakan oleh IBF. Makanya kalau Hirohito itu tanya berapa jumlah guru yang tersisa, karena di dalam pikirannya itu ini yang akan mengantarkan kebangkitan Jepang selanjutnya. Jepang bangkit dalam waktu yang sangat singkat. Maka hari ini saya akan terus bertanya kepada kader-kader IBF, berapa banyak guru-guru berkualitas yang telah lahir di tengah-tengah IBF. Kenapa? Karena orang-orang ini yang segera akan mengantarkan bangsa ini pada kejayaannya. Mereka yang akan mengisi sebagai pemimpin-pemimpin bangsa itu. Bela Indonesia! Bela Indonesia! Bismillah, insya Allah ya, saya minta kepada kader-kader IBF ini hari ini dimanage dengan cara yang berbeda. Ya, kalau selama ini IBF itu sambil lalu aja, toh itu menciptakan kebangkitan yang luar biasa. Saya sendiri sampai nggak percaya ternyata pembangunan karakter itu bisa terjadi. Ternyata istiqomah, konsistensi itu hasilnya jelas. Ternyata segala sesuatu itu berhasil pada akhirnya. Yang kita butuhkan adalah kesamaan visi, kesamaan hati, dan terus pererat tali persaudaraan di antara kader-kader IBF di seluruh Indonesia. Insya Allah saya doakan semoga Allah perjalanan kalian semua menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat, menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang dirindukan oleh bangsa ini. Indonesia tidak dirancang, tidak diprediksi untuk runtuh. Indonesia diprediksi untuk menjadi kekuatan dunia. Indonesia diprediksi bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dan pada saat itu terjadi, orang-orang yang akan memimpin dan mengisi adalah orang-orang yang ada di sini semua. Bela Indonesia! Bela Indonesia! Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.